saya Vina Widya Astuti dengan NIM 112311329. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen dalam MSDM. Sebelum menuju pembahasan rekrutmen, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun yang mencakup berbagai aktivitas seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan manajemen hubungan kerja. Berikutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua perekrutan dan seleksi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat penilaian kinerja, yang kelima manajemen kompensasi dan tunjangan, yang keenam hubungan karyawan, yang ketujuh keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang kedelapan administrasi sumber daya manusia. Berikutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Jadi, tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi dapat bekerja secara optimal demi mencapai tujuan bersama perusahaan. Adapun beberapa tujuan spesifik meliputi: yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan, yang kedua, meningkatkan kepuasan kinerja, yang ketiga, mendukung strategi bisnis, yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang kelima, memfasilitasi inovasi dan kreativitas di tempat kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rekrutmen. Jadi, rekrutmen adalah proses mencari dan menyeleksi calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu dalam suatu perusahaan. Proses ini sangat penting karena dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan bergabung dengan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari rekrutmen. Tujuan utama dari rekrutmen adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi beban kerja maupun kompetensi. Dengan melakukan rekrutmen yang efektif, perusahaan dapat memperoleh karyawan yang mampu menyelesaikan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Rekrutmen memiliki dua metode. Yang pertama, ada metode rekrutmen tertutup. Metode ini dilakukan dengan mencari calon karyawan dari internal perusahaan. Keuntungan dari metode ini termasuk peningkatan semangat kerja, penghematan biaya pelatih, dan mendorong keloyalan karyawan. Namun, kelemahannya adalah terbatasnya kandidat yang memiliki kompetensi serta kemungkinan terjadinya senioritas dalam promosi. Yang kedua, metode rekrutmen terbuka. Metode ini melibatkan pencarian calon karyawan dari luar lingkungan perusahaan. Sumber rekrutmen eksternal bisa berasal dari iklan lowongan pekerjaan, referensi, atau lembaga pendidikan. Metode ini diperlukan terutama saat perusahaan mengenai ekspansi bisnis dan memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen mencakup beberapa tahapan penting. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pencarian kandidat, yang ketiga penyaringan, yang keempat wawancara, yang kelima pelatihan dan penempatan. Dengan memahami materi mengenai rekrutmen secara mendalam, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas proses perekrutan dan mendapatkan SDM berkualitas tinggi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa. Dah. Audio Jungle.